karena jasa Bapa dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, anak-anakku tercinta, anak-anak SMPIT Samratul Fuad yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, serta Bapak Ibu orang tua wali yang barangkali ikut menyaksikan kajian rutin kita di Ramadan online camp SMPIT Samratul Fuad. Saya gimana kabarnya putra putri semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah dengan maksimal. Jadi ini bulan Ramadan sudah hampir usai. Ramadan ini tinggal sebentar lagi. Jadi ini kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan sebanyak-banyak amal kebaikan. Ya, Ustaz menyampaikan lagi, ini melanjutkan kajian kita hadis arba'in. Jadi di beberapa waktu lalu Ustaz sudah sampaikan hadis pertama, hadis kedua. Nah, ini kita mungkin tidak urut ketiga dan seterusnya, tapi ya Ustaz pilihkan saja. Jadi pertemuan di Rock ini Ramadan online camp ini dengan Ustadz Rahman kayaknya yang terakhir ini. Nah, Ustadz kali ini mau sampaikan hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang pendek ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah berkata, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Nah, ini hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis yang cukup pendek begitu. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi sependek itu matanya isinya. Nah, tapi ini sungguh lumayan sulit bagi kita untuk melaksanakan hadis ini. Jujur Ustadz sendiri juga masih susah ini. Jadi ini kali ini mengingatkan putra putri semuanya, juga Ustadz sendiri ini biar kita lebih baik begitu dari hadis ini. Adalah di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Jadi kalau nggak berguna ditinggalkan, itu kalau Islamnya bagus. Tapi kita semuanya bisa tengok kegiatan kita bahkan di bulan Ramadan ini masih banyak sepertinya ya hal-hal yang nggak berguna. Nah, berguna ini tentu saja ukurannya adalah terutama berguna di akhirat nanti. Jadi akan bernilai di sisi Allah apa tidak. Nah, kalau kira-kira yang nggak bernilai di sisi Allah, maka kalau mau jadi Islamnya yang bagus, tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu kita tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini lumayan susah sekali ya. Jadi kalau putra-putri semuanya, dari kita evaluasi ya, dari pagi barangkali pagi hari. Nah, tadi sudah apain aja setelah mungkin sahur, setelah sahur barangkali terus sholat subuh ngaji bagus begitu. Habis ngaji apain? Mungkin ada ya nggak tahu kegiatannya putra-putri semuanya, tapi kalau mengikuti agenda yang sudah agenda ROC yang sudah dijadwalkan oleh SMPIT Samratul Fuad, insya Allah akan lebih bagus begitu, karena sudah terjadwal dari pagi sampai sore dengan kegiatan-kegiatan yang bagus. Nah, itu diantara upaya kita untuk agar kita kegiatan-kegiatan kita atau hal-hal yang kita lakukan itu
berguna begitu, berguna bagi kehidupan dunia kita dan terutama kehidupan akhirat kita. Nah, karena kalau banyak yang tidak berguna, maka Islam kita termasuk Islam yang nggak bagus begitu. Nah, meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Nah, yang tidak berguna ini sepertinya bisa banyak sekali gitu ya dalam kehidupan kita. Eh, yang nggak berguna. Contohnya apa? Contohnya kalau ngegame berguna apa enggak ngegame? Nah, ya bisa berguna begitu. Bisa berguna tapi bisa jadi banyak tidak bergunanya juga begitu. Jadi kalau dalam Islam itu kan, jadi ini berguna tidak berguna ini ukurannya tidak hanya halal haram gitu ya. Jadi kalau di hukum Islam kan ada halal, ada haram. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang mubah atau boleh. Nah, yang boleh pun ini kalau tidak berguna ya semestinya kita tinggalkan. Jadi dan yang boleh ini bisa jadi awalnya boleh begitu, tapi karena ada hal-hal tertentu bisa jadi haram juga. Jadi awalnya mubah, tapi karena hal-hal tertentu bisa jadi haram. Ngegame, permainan itu kan boleh ya, main bola boleh, main kasti boleh, ngegame di HP insya Allah juga boleh begitu. Tapi ada hal-hal yang bisa menjadikan itu haram. Nah, kalau main bola misalnya jadi tawuran atau main bola terus buat judi totoan gitu ya jadinya haram. Awalnya boleh. Nah, main game di HP aslinya boleh, tapi kalau ada hal-hal yang menjadikan itu haram ya jadi haram. Misalnya di gamenya ada unsur pornografinya, atau ngegame lama-lama jadi emosi begitu, jadi gampang marah, atau ngegame kelamaan jadinya lupa waktu, sudah adzan masih aja pengen diterusin ngegamenya. Nah, itu bisa jadi haram. Nah, ini jadi dari hadis ini kita berusaha ini jadi memaksimalkan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi kita dan memaksimalkan hal-hal yang berguna. Nah, kita bisa isi kegiatan terutama di bulan Ramadan ini ya. Jadi kan apalagi ini di masa putra-putri semuanya belajarnya di rumah begitu. Jadi banyak waktu yang bisa jadi kosong waktunya, banyak waktu longgarnya begitu, yang ini kalau nggak kita manfaatkan dengan benar bisa jadi terjebak pada hal-hal yang nggak berguna itu. Nah, jadi itu kita manfaatkan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk hal-hal yang berguna. Banyak sekali yang berguna itu. Nah, baca buku misalnya, atau tilawah Al-Quran, atau menghafal Al-Quran dan seterusnya begitu, membantu orang tua dan sebagainya. Nah, ini hadis ke-12. Jadi kalau Islamnya seseorang itu bagus, maka oleh Allah ini akan dijadikan orang itu meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Nah, terkait dengan hadis ini, di hadis ke-15 ini juga hadis yang cukup masyhur, cukup dikenal begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nah, yang pertama ini jadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ini. Jadi Rasulullah bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini terkait tadi, jadi terkait dengan meninggalkan yang tidak berguna begitu. Jadi diantaranya ya dari yang tidak berguna dari ucapan-ucapan kita. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, falyakul khairon aw liyasmut, maka berkatalah yang bagus atau diam saja. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, kita itu lebih baik diam, nggak usah ngomong begitu. Nah, ini kita teliti juga ini ucapan-ucapan kita tiap hari begitu. Termasuk pas ngegame itu, ngegame kan kadang-kadang kalian kan suka ngikutin juga youtuber yang lagi ngegame gitu, terus
biasa ya, kalau ada sesuatu lagi kalah atau apa gitu kan, nyeplosannya kadang kurang bagus. Nah itu kadang-kadang putra-putri, kadang-kadang ada yang ikut kayak gitu. Nah itu dihindari begitu. Jadi ucapan-ucapan yang enggak faedah, nah, apalagi ucapan yang jelek, jelas-jelas jeleknya begitu, karena banyak sekali dosa-dosa, atau hal-hal buruk dari ucapan kita itu. Kalau uh, Imam Al-Ghazali misalnya itu pernah di dalam satu kitabnya itu merinci tentang keburukan-keburukan lisan, keburukan-keburukan ucapan mulut kita itu banyak banget begitu, dari hal-hal yang besar begitu, misalnya dosa-dosa yang besar, ghibah, ngomongin jeleknya orang lain, yang itu dosanya kayak kayak memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ada lagi namimah, adu domba. Nah, itu dosa-dosa yang besar, tapi ada dari yang mungkin kita sepelekan banyak hal begitu, dari bohong sama teman, yang mungkin bohongnya bukan bohong tentang hal yang besar gitu, bukan bohong tentang ngambil uang atau apa gitu, tapi bohong ya sekedar bohong ketika ditanya, kamu lagi apa begitu, oh aku lagi ngaji misalnya, padahal lagi ngegame. Nah itu kan bohong. Nah, atau ucapan-ucapan lain yang ucapan kata-kata kotor, kata-kata yang jelek, ucapan kepada orang tua tapi kasar begitu. Nah itu juga termasuk dosa lisan, kejelekan gitu. Jadi yang tadi termasuk mendingan diem saja begitu, daripada kita berdosa kalau tidak bisa berkata bagus. Termasuk hal-hal yang mungkin tidak perlu kita bicarakan, tapi kok dibicarakan, itu juga sudah termasuk keburukan sesungguhnya begitu. Jadi ada kisah, Ustadz ingat satu kisah namanya Hasan bin Hanan kalau nggak salah. Nah, intinya ada seseorang itu yang alim begitu, yang ketika itu sedang bepergian, kemudian melihat sebuah rumah. Nah, kemudian dia penasaran, kok ada rumah ini baru lihat. Nah, penasaran, kemudian ada orang di dekat situ, kemudian orang ini Hasan tadi bertanya kepada orang di sekitar situ, tanya tentang rumah ini. Nah, pertanyaannya kira-kira begini, Pak begitu, ini rumah dibangun kapan ya begitu. Nah kemudian setelah bertanya itu, dia tersadar, loh, buat apa aku nanya ini tadi ya. Jadi kalau toh dijawab rumah ini sudah dibangun sebulan yang lalu atau setahun yang lalu, atau kapan baru 5 hari lalu jadi, nah terus apa gunanya bagiku? Kalau aku tahu itu apa gunanya bagiku? Nah, ngapain aku harus tanya begitu. Nah karena sadar sudah melakukan kesalahan begitu, jadi berkata yang nggak perlu, bertanya yang nggak perlu. Si Hasan bin Hanan tadi dalam kisah itu menghukum diri, mengikop dirinya dengan puasa 1 tahun gitu. Nah ini jadi itu kisah seorang alim begitu. Jadi mengatakan yang nggak perlu begitu, itu juga sudah termasuk tadi sebaiknya ditinggalkan. Nah ini sekali lagi mari kita teliti juga ucapan-ucapan kita, apakah yang keluar dari mulut kita itu sudah kebaikan-kebaikan, amal soleh yang akan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh yang nanti dapat pahala, atau sebaliknya hal-hal yang nggak berguna, hal-hal yang semestinya kita tinggalkan. Nah lanjutan dari hadis ke-15 ini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangganya, falyukrim jarah.
Ya, kita semuanya punya tetangga ya, jadi kanan, kiri, depan, belakang. Nah, ini hendaklah kita memuliakannya, artinya kita bergaul dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan ya, ketika ada hal-hal yang tertentu, misalnya tetangga sakit, ya sebaiknya kita nengok. Ada tetangga yang kena musibah, ada yang meninggal misalnya, ya kita ikut takziah, ikut menyolatkan, ikut mengantar ke jenazahnya ke kuburan dan seterusnya. Intinya kita berbuat yang sebaik-baiknya dengan tetangga kita, dan jangan sampai kita punya masalah khusus, masalah intinya nggak akur sama tetangga misalnya, jangan sampai. Nah, kemudian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Nah, yang terakhir ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi kalau ini putra putri barangkali juga sudah kadang-kadang punya tamu sendiri gitu, temennya datang begitu. Nah, ini harus kita muliakan. Artinya kita perlakukan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita punya makanan, ya kita berbagi dengan tamu kita. Tamunya haus misalnya, kita sediakan minuman dan seterusnya. Dan kalau dalam Islam, kewajiban kita memuliakan tamu itu 3 hari. Jadi kalau nginep misalnya, sampai 3 hari itu si tuan rumah itu punya kewajiban untuk memuliakan tamunya. Nah, ini jadi tapi ini Ustadz menggarisbawahi tadi, jadi dari yang hadis ke-12 begitu. Jadi kalau yang intinya, kalau Islam seseorang itu baik, maka dia akan meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Yang ini juga nyambung dengan hadis ke-15, famangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Maka sebaiknya kita berkata-kata yang bagus atau diam saja. Nah, intinya kita berupaya sebaik mungkin agar kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas itu kita itu yang baik, yang bernilai amal soleh, yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan aktivitas-aktivitas yang mungkin akan mencelakakan kita di akhirat. Ya, dari diri-diri kita masing-masing, ini Ustaz juga masih ya banyak kekurangan dalam hal ini, belum bisa meninggalkan hal-hal yang berguna begitu. Banyak setiap hari begitu, kalau kita teliti dari kegiatan-kegiatan kita dari pagi sampai tidur gitu nih, saya akan banyak sekali hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan tapi malah kita lakukan. Harusnya kita melakukan hal-hal yang lebih baik dari itu begitu. Itu sebagai evaluasi kita begitu, termasuk berpisah sendiri. Jadi ini intinya pertemuan Ustadz di Ramadan online camp ini yang terakhir. Jadi Ustadz mohon maaf barangkali ya banyak kata-kata yang nggak benar atau hal-hal yang ya barangkali ada kesalahan dari Ustadz. Kayaknya cukup dulu ya. Jadi insya Allah kita ketemu lain waktu. Ustadz akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.